kenapa Syekh Al-Zaitun nih itu eh posisinya nih nggak di saf satu, kenapa di belakang imam? Asal kalian tahu ya, yang imam itu ya Syekh Al-Zaitun. Terus yang memimpin sholat itu siapa? Itu ba'dal imam. Nggak paham ya? Cari tahu sendiri. Kalau orang berakal, orang-orang yang beriman pasti tahu. Yang imam itu Syekh Al-Zaitun. Yasiru wala tu'assiru, basyiru wala tunadhiru. Apa artinya itu? Cari sendiri. Saya sudah mengucapkan, kamu yang nyari. Kalau ini begini, itu namanya disuapin tapi sudah janggotan kumisan. Apa itu artinya? Orang sakit. Oh, saya tidak paham, saya cari sendiri. Ini bukan tempat apa-apa, tempat pendidikan, cari. Guru, syekh itu nggak muktamad. Mengapa hanya nyampaikan ini nggak ada ruang? Cari. Tanya ke Google. Del, ini apa ini? Ya silakan tadi yang tentang imam 3 ya. Lanjut tentang imam 3. Itu sebenarnya imamnya bukan 3, itu tuh imamnya 1. Tapi kesana, kecuali imam 3 itu berjajar di depan gitu. Sofnya sama semua. Itu baru imam 3. Itu kan secara sof itu kan ada itu yang di depan tuh. Di depan, yang di depan nih Syekh Al-Zaitun, terus di belakangnya itu ada penggantinya jika terjadi sesuatu apa-apa. Dan untuk di belakang kirinya itu adalah cucunya. Di belakang kirinya siapa? Cucunya? Cucunya Syekh Al-Zaitun. Oke. Dilanjut lagi? Ya itu Syekh Al-Zaitun tuh itu kan sebelumnya itu kan ada apa namanya ya? Pernah ada jatuh, terus tangannya itu sakit tuh, sempat patah. Nah, tangannya sempat sakit. Tangannya. Oh, kirain palanya. Terus gimana? Iya, tapi di sholat id itu saya tetap ingin menjadi imam, tetap ingin menjadi imam sholat. Nah, makanya dilakukan. Itu bukan imam 3, imamnya itu Syekh Al-Zaitun. Untuk mengganti posisi. Enggak, di belakangnya itu pengganti jika terjadi sesuatu, ada apa-apa gitu. Nah, sebenarnya gue udah tahu jawabannya, cuman gue pengen tahu langsung nih dari Al-Zaitun yang punya Al-Zaitun nih, alumninya. Kalau abang nih, Bang, kalau abang udah tahu kenapa nggak bersenayan lagi? Jadi ini abang nanya apa mempertanyakan? Loh, saya nanya sekaligus mempertanyakan jawaban yang benar-benar. Mungkin jawaban saya bisa salah, bisa juga benar. Maka saya pengen tahu kebenarannya mana gitu. Nah, jika karena abang udah tahu dan saya juga udah tahu, nanti kita omongin di set aja nanti di Japri. Ini yang semua orang juga udah tahu kok. Ini kan di belakangnya itu ada perempuan, di belakangnya ada perempuan. Iya. Di belakang perempuan ada laki-laki. Iya, benar. Ya, itu gimana menurut lu? Itu setelah apa namanya di channel Al-Zaitun official itu kemarin sudah memberi dalil tuh. Dalilnya itu apa ya? Al-Islam wa su'al wal jawab nomor 15757. Tuh kalau nggak salah nanti dah. Nanti di chat nanti saya kasih dalil nanti. Apaan 15757 nomor togel? Enggak, jadi tuh dibolehkan tuh seorang suami itu mengimami keluarganya, mengimami istrinya. Nanti untuk masalah dalil ntar saya kirim deh lewat Japri. Nanti gimana? Yang nonton ada 27.000 nih, banyak juga. Wah, dikit ini, dikit. Lanjut. Tadi gimana jawabannya, Pak? Gue kurang dengar. Sorry banget. Jadi itu intinya itu sholatnya sah. Tapi ada sebagian yang bilang itu makruh. Ya. Jadi maksudnya itu tidak ada kesalahan kan di dalamnya. Kalau kan lu santrinya Bang, kan lu alumni, masih ya hal seperti itu masih pakai dalil yang dipakai orang lain kan nggak lucu nih. Bukan Bang, ini selama gua sekolah di Zaitun itu kayak gitu tuh belum pernah ada. Itu baru pertama kalinya kayak begitu. Nah kemarin dari AZ. Pandangan lu terhadap Al-Zaitun yang sekarang makin ngawur nih gimana nih sebagai alumni? Sangat menyayangkan atau mendukung? Saya melihat biasa saja sih, saya ngeliatnya. Nah, biasa aja. Biasa aja ngeliatnya. Oke, biasa aja. Karena nggak ada sesuatu yang mungkar, nggak ada sesuatu yang haram dilakukan gitu. Nggak ada sesuatu yang munkar. Iya. Oke. Hal kontroversi sekecil apapun kalau dilakukan oleh orang yang punya nama itu akan jadi dampak besar kepada warga kecil seperti saya. Iya. Ya, gitu kan ya. Sekarang soal azan gimana? Soal azan. Apa yang pengen abang tanyakan di azan itu? Azannya
Ya, tadi kan sebenarnya udah gue jawab, lu yang nanya yang benar dong netizen. Gimana sih? Ya, jadi cuman makruh aja, makruh. Cuman sangat disayangkan di pondok masih menggunakan hal yang demikian. Seperti Menurut sholat abang, perempuan. menurut abang hukum rokok apa? Menurut gue makruh. Ya, nih kalau lu nanya gue nih ya, hukum rokok ini tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Maka ulama duduk berpendapat, berijtihad. Hasil ijtihadnya Muhammadiyah mengatakan haram, Nahdlatul Ulama dan MUI mengatakan makruh. Tapi meskipun demikian, saya kalau ngerokok depan anak kecil haram, depan ibu-ibu hamil haram, depan ibu menyusui haram. Nah itu hukum namanya. Jadi gue tahu hukumnya. Jadi tergantung rokok depan siapa ya? Lo ikhtilaful hukmi bi ikhtilafil amkina, ikhtilaful hukmi bi ikhtilafil azmina. Hukum bisa berbeda karena perbedaan tempat, hukum bisa berbeda karena perbedaan waktu. Santri begitu. Tapi menurut dari hati nurani abang, hukum rokok itu apa? Ya makruh, kan gue udah bilang tadi. Abang punya adik perempuan nggak? Nih, ya lu mau nyudutin gue gara-gara rokok. Lu dibantai sama netizen, jangan, gue kasihan sama lu. Nih lu dengerin. Sartul udud salah satu karu wal bako uwapah biru wanaru. Artiin. Apa artinya? Silakan diartiin lah, saya nggak tahu artinya. Lu nggak bisa. Lu sapin aja belum tamat. Udah kita lanjut. Kita nggak ada perdebatan di sini. Iya, intinya gue nggak rokok ya, lu ngerokok. Lanjut, silakan. Ya udah selesai. Kenapa bapak moyang gue aja nggak ngerokok, gue biasa aja. Ya, kita lanjut pembahasan bang. Sorry dulu, kita tepuk tangan dulu. Sorry dulu. Ya, sorry, lanjut. Tangan. Sorry. Oke. Jangan nangis, nanti aja. Kagak nangis gue mah. Bang, kalau abang mau menyudutkan saya, usahakan dalilnya kuat, alasannya kuat, konkret biar gue jatuh. Nanti abang malu sendiri. Ya, gue masih tahu aja. Kalau orang salah mah ada aja pembelaannya. Ya silakan bang. Silakan pertanyaan. Itu lu ngomongin diri lu. Itu lu ngomongin diri lu. Astagfirullahaladzim. Silakan lu tanyain tentang apa? Tentang azan apa tadi yang lu pengen tanya tadi? Azan yang membelakangi arah kiblat kemudian dengan nada yang asing terdengar oleh warga Indonesia. Tapi menurut abang itu suatu yang salah nggak? Jangan menurut saya, teman-teman kan mau tahu. Enggak, kalau menurut abang nih. Nanti saya jawab versi saya. Iya, silakan. Coba menurut versi abang kayak apa? Kenapa? Kan abang alumninya, kalau gitu saya jawab saya alumninya nanti. Kalau untuk azan itu saya ngelihatnya itu tidak ada tidak ada penyimpangan di dalamnya, gitu kan? Itu juga sudah dijelaskan lengkap oleh Dr. Muhammad Nasi. Abang bisa cek nanti di YouTube, itu dijelasin secara detail ya. Saya nggak bisa. Guru gue bukan di YouTube, guru gue bukan di Google, bukan di YouTube. Referensinya di kitab apa? Itu di Muhammad Nasi itu dia memberi referensi. Nah untuk detailnya itu dia sama beliau yang ngasih penjelasan. Nah kalau untuk di azan ya. Untuk di azan itu standar kita itu ada di fasoha, makhorijul, dan tajwid. Itu semua lafaz azan dari Allahu Akbar sampai la ilaha illallah itu tidak ada penyimpangan sama sekali. Abang, laki-laki itu gimana? Bukan kata orang lain, tapi menurut referensi. Makanya saya memberi data nih referensinya nih. Abang bisa kalau untuk menjelaskan yang lebih detail itu jelaskan sama Dr. Muhammad Nasi. Bang, dari tadi saya udah kooperatif, saya nggak ngejustifikasi apapun. Saya padahal bisa loh ngomong bahwa UAS menyatakan itu sesat dan saya pun menyatakan sesat dengan hasil riset saya. Tapi kan gue nggak ngomong Alditun sesat, gue menghargai lu di sini. Iya. Ya. Nah, tentang abang nih, maksudnya yang tentang azan tadi, gimana menurut pendapat abang? Ya kalau menurut gua, ya memang karena ada referensinya, ada kitabnya juga, ya makruh membelakangi arah kiblat. Kemudian memang diharuskannya dengan nada yang kencang dan mendayun-dayun agar apa? Agar menyentuh kepada hati. Yang itu tidak sesuai dengan video yang Anda buat. Itu pendapat gua. Gua ada referensinya. Kitabnya ada. Kalau mau dipantekin bisa. Gitu. Abang sudah tahu belum bagaimana cara Bilal azan? Emang lu hidup di zaman Bilal? Lah kan sudah ada. Nih kalau di video-video Rasulullah tuh dulu kisah-kisah Rasulullah itu kan ada orang yang cosplay lah. Orang cosplay Bilal. Abang sudah dengar belum azannya seperti apa? Jangan ngebahas zaman dulu nggak ada video. Dulu gua nggak hidup di sana. Kalau mau ngebahas zaman dulu, bahas hukum speaker. Iya. Gimana speaker? Jadi intinya di azan nggak ada masalah ya. Hanya abang melihatnya sebagai yang makruh.
Gua ini nyelamatin lu bang dari tadi, dari tadi pembelaannya mana salah lagi. Gue nyelamatin lu nih. Lu mah kacau, nggak bisa diajak kerja sama. Yaudah, silakan lanjutin lagi pertanyaannya. Dan Syafi'i, saya bisa bertanggung jawab. Saya ditanya juga, saya jawab dengan dalilnya. Bila perlu saya angkat pakaian. Iya, tadi abang nih. Tadi abang kan nanya tentang tata cara sholat. Kira tata cara sholat ya sama seperti orang-orang pada umumnya. Coba abang sholat kayak gimana? Taklid madhabnya ke siapa? Enggak, kita nggak ada taklid kepada pihak tertentu karena kita tidak diajarkan untuk memutuskan seseorang. Oke, jadi begini. Saya tanya, abang mempelajari Al-Quran, kan abang bilang bahwa orang yang memahami Al-Quran adalah orang yang beriman, berarti abang beriman. Oke. Abang belajar Al-Quran. Belajar? Di Al-Quran itu pernah nggak abang lihat ada syarat sah sholat, fardunya wudhu, niat mandi wajib, ada nggak? Nggak. Nggak ada, oke. Karena di Al-Quran tidak ada itu, Al-Quran juga tidak bisa sembarangan. Ada asbabun nuzul namanya. Sebab kenapa ayat itu diturunkan. Seperti fangkihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba. Kenapa boleh menambah? Jadi ini, Bang, ini abang nanya apa menceramai saya nih? Loh, bukan menceramai, saya ngasih tahu ke abang. Nanti abang jelasin versi Al-Zaitun itu gimana. Ini versi saya. Silakan tadi yang tentang Imam 3 ya? Lanjut tentang Imam 3. Itu sebenarnya imamnya bukan 3, itu tuh imamnya 1. Tapi kesana, kecuali Imam 3 itu berjejer di depan gitu. Sofnya sama semua. Itu baru Imam 3. Itu kan secara soft itu kan ada itu yang di depan tuh. Di depan yang di depan nih Syekh Zaitun, terus di belakangnya itu ada penggantinya jika terjadi sesuatu apa-apa. Dan untuk di belakang kirinya itu adalah cucunya. Di belakang kirinya siapa? Cucunya. Cucunya Syekh Zaitun. Oke. Dilanjut lagi? Ya itu Syekh Zaitun tuh itu kan sebelumnya itu kan ada apa namanya ya? Pernah ada jatuh, terus tangannya itu sakit tuh, sempat patah. Nah, tangannya sempat sakit. Tangannya. Oh, kirain palanya. Terus gimana? Iya, tapi di sholat Id itu saya tetap ingin menjadi imam. Tetap ingin menjadi imam sholat. Nah, makanya dilakukan. Itu bukan Imam 3, imamnya itu Syekh Zaitun. Untuk mengganti posisi. Enggak, di belakangnya itu pengganti jika terjadi sesuatu ada apa-apa gitu. Nah, sebenarnya gue udah tahu jawabannya, cuman gue pengen tahu langsung nih dari Al-Zaitun yang punya Al-Zaitun nih, alumninya. Kalau abang nih, Bang. Kalau abang udah tahu kenapa nggak bersenayan lagi? Nyanyi Salam Elehem. Wanita diperbolehkan khutbah. Sop sholat direnggangkan. Mengambil Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Sampai kemarin diadakan Basul Masail oleh LBM PWNU Jabar. Yang jelas hal ini menyimpang. Yang lucu menyebutkan madhab Bung Karno. Gak perlu ikut madhabul arba'ah, langsung kepada Al-Quran dan hadis, yang artinya gak perlu kita mengikuti pandangan atau pendapat para ulama tentang menafsirkan Al-Quran. Saya di sini hanya ingin berpendapat sebagai seorang santri. Salah satu asal-usul Hari Santri Nasional merujuk pada 22 Oktober 1945 yang dimana Bung Karno mengutus utusan kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Beliau bertanya tentang apa hukumnya membela tanah air. Di sini Bung Karno saja memerlukan pandangan dan pendapat ulama, tidak langsung menafsirkan kepada Al-Quran dan hadis. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau nggak tahu, ya bertanya kepada para ulama, jangan menafsirkan seenaknya begitu saja. Elehem.